Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, Ombudsman Republik Indonesia, dari LPSK, dan juga dari KPAI. Namun kami mohon maaf karena dari LPSK dan KPAI ada hambatan untuk sampai ke Komnas HAM sore ini, sehingga yang hadir ada 4 lembaga, tetapi yang kegiatan yang kita laksanakan ini apa eh, kesepakatan bersama ya dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan ini, dari Komnas HAM itu ada Ibu Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM, kemudian ada Pak Saurlin Siagian, ya, selaku Komisioner Pemantauan. Kemudian dari Perempuan yang hadir, Ibu Ketua Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfah. Tetapi selain Ibu Maria Ulfah, juga di sini ada Ibu Sondang Simanjuntak dan juga Pak Irwan, ya. Pak Irwan juga hadir. Kemudian dari Komisi Nasional Disabilitas ada Ibu Asri Mutmainah atau biasa kita panggil Bu Aci, ya. Dan juga dari Ombudsman ini ada Mbak Tatun. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, press conference yang kita selenggarakan sore ini dalam rangka untuk menyikapi situasi yang berkembang beberapa hari terakhir. Kita tahu bahwa ada berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan karena berbagai alasan ya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan kita tahu bahwa dalam beberapa kejadian aksi tersebut ternyata juga terjadi pembakaran, terjadi juga apa eh, perusakan-perusakan fasilitas publik, tetapi juga ada kejadian misalnya ada eh, peserta aksi yang mengalami kematian dan lain sebagainya. Dan tentunya apa respon dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia yang kami sampaikan tadi, ada 6 lembaga, tentunya ini juga ditunggu oleh publik ya. Dan beberapa waktu kemarin melalui KUPP, Komite Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan, juga sudah membuat flyer untuk meminta kepada masyarakat menyampaikan laporan apabila ada tindakan-tindakan kekerasan atau penyiksaan yang mereka alami. Tetapi hari ini, sore ini, kita ingin mendengarkan lebih lanjut dari berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh tanah air, apa saja respon atau apa saja yang sudah dilakukan oleh LNHAM di Indonesia ini. Dari masing-masing nanti kami akan beri kesempatan kepada Bu Anis ya dari Komnas HAM, Bu Maria Ulpah dari Komnas Perempuan, dan juga dari Komisi Nasional Disabilitas dan Ombudsman untuk memaparkan apa yang sudah dilakukan, kemudian apa saja temuan-temuan, apa saja yang menjadi keprihatinan-keprihatinan. Nah, setelah itu kita akan dengarkan juga beberapa rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan kemudian. Untuk yang pertama, tentunya kami beri kesempatan terlibat dahulu kepada
Ibu Anis Hidayah untuk menyampaikan berbagai respon kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Dawai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media atas kehadirannya eh, untuk mendengarkan dan nantinya menyampaikan kepada publik sikap empat lembaga HAM yang sore hari ini berkumpul di Komnas HAM menyikapi perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia. Tentu Komnas HAM menyampaikan keprihatinan yang mendalam karena eh, aksi demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah ini sudah menimbulkan banyak korban. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki, dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak, angkanya sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Eh, Perusakan fasilitas publik, penjarahan, persekusi, dan juga yang terakhir kami menyesalkan kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap aktivis hak asasi manusia, Direktur Lokataru tadi malam. Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan dalam konteks yang nantinya dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, Komnas HAM sudah melakukan pemantauan lapangan di sejumlah titik, antara lain di Jakarta, di Bandung, kemudian di Jogja dan di Solo. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan situasi melalui media sosial dan juga media, mengidentifikasi sekitar 28 daerah yang ada aksi di mana kami eh, melakukan pemantauan situasi korban yang sakit, yang meninggal, yang ditangkap dan lain-lain. Selain itu Komnas HAM juga sejak tanggal 29 membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami korban ketika mereka melakukan aksi. Sejauh ini kami menerima 28 aduan yang masuk ke Komnas HAM. Mayoritas adalah mereka yang eh, ditangkap ya secara sewenang-wenang oleh aparat. Sedang kami eh, tindak lanjuti aduan-aduan tersebut. Dan kami secara khusus juga masih dan akan melanjutkan secara tuntas penyelidikan terkait dengan meninggalnya Afan Kurniawan. Nanti Pak Saulin akan menyampaikan prosesnya sejauh mana. Eh, Dan tentu saja bersama teman-teman kerjasama untuk pencegahan penyiksaan, 6 lembaga HAM, kita juga membuka posko bersama ketika masyarakat yang menjadi korban kekerasan itu bisa melaporkan kepada 6 lembaga ini. Jadi sejauh ini itu data yang dihimpun Komnas HAM, misalnya kemarin juga yang sudah sempat kami share ke beberapa teman-teman media, di Jakarta sudah ada dari tanggal 25 sampai 1 September itu ada 1.683 yang kemarin ditangkap dan ditahan, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah, misalnya di Bandung, karena Komnas HAM baru pulang melakukan pemantauan di Bandung, menemukan sejak tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2025 eh, 429 peserta aksi itu dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka. 46 diantaranya juga masih dirawat hingga hari ini. Kemudian di Solo, 89 orang juga ditangkap sejak 29 sampai 3 Agustus 2025. eh, Sejak Senin 1 September 14 diantaranya itu juga ditangkap dan sebagian ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu tentu Komnas HAM akan terus melanjutkan proses pemantauan, pengumpulan data-data, fakta-fakta, informasi yang selama ini berkembang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita juga bisa menyampaikan
keseluruhan data yang masih terus kami himpun. Dan pantauan kami di berbagai wilayah juga masih memperlihatkan bagaimana sikap aparat dalam mengamankan aksi juga menggunakan pendekatan kekerasan, baik itu dalam proses masyarakat menyampaikan pendapat maupun dalam proses pembubaran, termasuk penggunaan gas air mata gitu ya. Sehingga eh, beberapa peserta aksi yang kami temui di beberapa kantor kepolisian itu mereka mengalami luka-luka yang cukup serius karena pendekatan aparat yang tidak humanis dalam proses pengamanan aksi. Saya kira itu situasi awal yang bisa. Baik, terima kasih Bu Anis. Selanjutnya kami beri kesempatan ke Ketua Komnas Perempuan untuk menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Silakan Bu, Bu Maria. Baik, terima kasih Mas Dawai. Komnas Perempuan juga mengkhawatirkan ya dalam situasi terakhir ini, terutama sejak 30 Agustus hingga saat ini, baik secara nasional maupun juga di berbagai daerah. Komnas Perempuan dalam konteks ini adalah ingin menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah menjadi hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Namun kenyataannya ini yang terjadi yang kami pantau adalah terjadi banyak provokasi-provokasi dan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab eh, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu bahkan terjadi pembakaran dalam situasi yang juga makin memperburuk ya terhadap dampak situasi ketakutan yang dialami oleh masyarakat. Kemudian dalam hal ini juga Komnas Perempuan memantau bahwa eh, di beberapa daerah juga gitu dan kami menyoroti terhadap pembatasan koneksi internet ya di lokasi-lokasi tempat unjuk rasa di beberapa daerah juga terjadi penyitaan telepon seluler dari warga yang ditangkap. Ini juga eh, pemutusan ya jaringan dan penyitaan perangkat komunikasi ini juga menghalangi korban untuk mencari bantuan, termasuk juga menghambat eh, dokumentasi kekerasan serta yang paling juga dirasakan oleh mereka adalah khususnya perempuan yang hendak melaporkan kekerasan yang dialami menjadi terhambat. Nah, ini juga menjadi bagian yang menjadi perhatian kami. Selain itu juga terjadi pemeriksaan semena-mena tanpa akses pada pendamping hukum maupun keluarga. Bahkan juga terhadap anak ini juga merupakan pelanggaran atas hak keadilan dan perlindungan hukum yang dijamin oleh konstitusi. eh, Undang-Undang 1945 maupun juga oleh instrumen HAM di tingkat internasional. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam 3 hari terakhir ini adalah em, kami melakukan pemantauan untuk khususnya pada dari pemberitaan aksi demonstrasi, kemudian juga melakukan analisa cepat ya terhadap pola-pola demonstrasi, kemudian juga melakukan konsolidasi dengan jaringan masyarakat sipil dari beberapa mitra Komnas Perempuan, juga dari gerakan dan organisasi perempuan untuk mendiskusikan dan merespon situasi nasional dan di tingkat daerah. Kemudian juga tadi selain kami melakukan pemantauan di beberapa daerah, eh, terutama terkait dengan penangkapan tindakan-tindakan represif terhadap peserta aksi perempuan. Kami baru saja juga turun dari hari ini di Jakarta Utara ya, yang kami pantau langsung. Oleh karena itu, dalam situasi ini Komnas Perempuan juga merekomendasikan yang pertama, negara wajib segera menghentikan penggunaan kekerasan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, sweeping, juga menghentikan pesan-pesan yang menyebarkan rasa takut termasuk ancaman kekerasan seksual. Serta selain itu juga memastikan bahwa penghentian pembatasan internet yang juga ini melanggar hak publik ya atas informasi dan situasinya juga semakin mengisolasi bagi korban.
Kemudian yang kedua, aparat khususnya Kapolri juga harus menjamin jajarannya mematuhi standar HAM internasional, termasuk larangan mutlak penggunaan kekerasan seksual sebagai alat represi. Sedangkan pada TNI untuk kembali ke barak, menjalankan tugas-tugas militernya tanpa mencampuri terhadap urusan keamanan masyarakat, terhadap urusan keamanan sipil. Kemudian yang ketiga, aparat khususnya Kapolri sekali lagi harus menjamin jajarannya mematuhi standar HAM internasional termasuk larangan mutlak penggunaan kekerasan seksual sebagai alat represi, dan negara juga wajib menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif berbasis pada korban dan sensitif gender yang meliputi pemulihan fisik, psikis, hukum, dan juga sosial ekonomi bagi perempuan, anak perempuan, dan juga kelompok rentan yang terdampak. Kemudian yang kelima, memastikan akuntabilitas dan mencegah impunitas. Juga perlu membentuk tim pencari fakta yang independen dengan mandat jelas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat, termasuk kekerasan berbasis gender, serta memastikan hasilnya ditindaklanjuti secara transparan. Himbauan kepada masyarakat khususnya untuk tidak melakukan hal-hal yang anarkis atau merusak fasilitas publik terutama di lingkungan kampus, warga juga tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang merugikan ruang-ruang dialog atau ruang demokrasi yang tidak melanggar konstitusi. Untuk itu, sekali lagi, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun juga lingkungan secara lebih luas, kita semua harus waspada dengan adanya provokasi-provokasi yang tanpa disadari maupun disadari mengganggu terhadap keamanan di dalam berdemokrasi. Demikian saya kira. Makasih. Baik, terima kasih Bu Maria ya atas apa saja yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan merespon perkembangan yang terakhir. Dan Bapak Ibu sekalian, barusan Pak Wawan ya yang dari LPSK menyatakan akan bergabung melalui online ya. Tolong nanti kalau beliau sudah bergabung di accept ya supaya beliau juga dari LPSK juga bisa menyampaikan berbagai upaya yang sudah dilakukan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Aceh ya. Baik, terima kasih Bang Dawai. Menyikapi unjuk rasa yang baru-baru ini terjadi ya mulai tanggal 25 Agustus sampai hari ini, baik itu terjadi di wilayah DKI, Bekasi, Solo, Makassar, Yogyakarta, Pekalongan, dan Bandung. Komisi Nasional Disabilitas menyoroti bahwa situasi ini berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang membawa dampak serius khususnya bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi kerentanan yang berlapis. Seperti kita tahu, bagaimana sweeping yang dilakukan aparat itu memang tidak terlalu proporsional, bahkan tidak memiliki perspektif disabilitas. Kita bayangkan saja bagaimana ini terjadi ketika sudah masuk rumah-rumah, ada penyandang disabilitas di sana. Itu tidak hanya kemudian mengakibatkan apa namanya seorang disabilitas mudah melarikan diri, tetapi juga mengalami kedisabilitasan eh, psikososial secara psikis. Kemudian dalam kondisi kerusuhan dan kekerasan massa, penyandang disabilitas juga berisiko lebih tinggi menjadi korban karena keterbatasan akan akses terhadap perlindungan, evakuasi, dan informasi. Lebih dari itu, kekerasan yang terjadi juga dapat menimbulkan disabilitas baru. Kita tahu ya, kekerasan itu kalau dalam pantauan KND itu kebanyakan korban yang mendapat kekerasan pada waktu unjuk rasa itu ada yang mengalami patah tulang, tulang iga rata-rata, kemudian kerusakan gendang telinga ya, itu nanti mampu menjadikan disabilitas sensorik tuli pada akhirnya.
dan kemudian tidak secara fisik saja tetapi juga secara mental, bahwa trauma yang disebabkan itu akan akan mengakibatkan seseorang selalu tertrigger ya atas apa ya, pandangan-pandangan situasi yang membuat traumatik. Dan ini dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terdampak langsung tetapi juga oleh keluarga yang bersangkutan. Karena ini kemudian harus menjadi beban psikososial dan ekonomi yang lebih meningkat. Oleh karena itu, pendekatan damai dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, harus menjadi prioritas dalam penanganan konflik sosial. Dalam penanganan unjuk rasa ini, Komisi Nasional Disabilitas sendiri melalui Dita 143 belum menerima laporan, tetapi kerjasama kami dengan 6 lembaga ini, kami saling memberikan informasi dan dalam pantauan kami di lapangan, korban-korban yang berpotensi mengalami disabilitas, kami mencoba membuat sebuah rekomendasi bahwa dalam pemulihan, maka Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan memang harus memberikan ruang-ruang pemulihan yang mampu mendorong pemulihan yang lebih cepat kepada korban. Kemudian juga kehadiran BPJS atau jaring kesehatan nasional juga harus turut membantu pemulihan UPTD, keterlibatan Kementerian KPPA ya, melalui UPTD termasuk yang di daerah-daerah itu juga harus hadir untuk korban-korban yang mengalami kekerasan, apalagi yang memiliki potensi untuk menjadi disabilitas. Barangkali itu yang bisa. Baik, terima kasih Bu Fatimah ya atas informasi yang disampaikan dari KND. Eh, Pak Wawan, selamat bergabung ya di Zoom. Eh, kita beri kesempatan dulu dari Ombudsman, setelah itu baru LPSK. Baik, terima Untuk kasih itu Pak kami Dawei. Siap. baik, untuk itu kami berikan kesempatan kepada Mbak Tatun untuk menyampaikan berbagai respon Ombudsman ya terkait dengan perkembangan sekarang ini. Silakan Mbak Tatun. Baik, terima kasih Pak Dawei, para komisioner dari lembaga negara HAM, teman-teman wartawan, terima kasih sudah hadir di Komnas HAM. Baik, tentu kita semua sangat prihatin ya dengan kondisi hari ini, di mana aksi terjadi di mana-mana gitu ya, terus di Jakarta. Maka sesuai dengan tugas fungsi kami untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, maka Ombudsman dalam mensikapi kondisi hari ini telah melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kami sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Komnas HAM, LPSK, KND gitu ya. Itu kami juga melakukan pemantauan langsung di lapangan sejak tanggal 28 Agustus di titik-titik aksi utama gitu di Jakarta dan juga di beberapa wilayah melalui kantor perwakilan kami. Berikutnya di tanggal 29 Agustus kami kemudian membuka kanal pengaduan melalui hotline kami untuk kemudian memberikan akses bagi peserta aksi begitu yang mengalami kekerasan, penangkapan dan lain sebagainya. Berikutnya terkait dengan hotline kami ini tentu beberapa pengaduan masuk ke kami, tapi lebih banyak justru langsung masuk ke WhatsApp pribadi kami gitu ya. Karena kami kemudian cukup sering berinteraksi dengan teman-teman CSO, advokat yang kemudian mendampingi teman-teman di kepolisian, yang khususnya yang mengalami penangkapan. Dan kami tentu secara intensif berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera kemudian membebaskan begitu teman-teman peserta aksi yang ditahan. Gitu. Kecuali
untuk teman-teman peserta aksi yang ada ekses tindak pidana lain begitu ya. Itu ya diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kami juga melakukan pendataan begitu berkenaan dengan fasilitas publik yang terganggu, akses kemudian publik yang terganggu begitu akibat dari adanya aksi demonstrasi ini. Dan kami tidak hanya melakukan pendataan di Jakarta, tapi juga di beberapa wilayah begitu ya, melalui teman-teman kami di kantor perwakilan. Berikutnya, secara kelembagaan Ombudsman akan terus melakukan pemantauan berkenaan dengan pelaksanaan aksi unjuk rasa ini karena informasinya tidak hanya terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi juga akan terus terjadi. Sehingga kami berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan berkenaan dengan aksi demonstrasi ini. Dan selain itu kami juga melakukan semacam rapid assessment begitu ya, yang outputnya nanti adalah saran perbaikan kepada instansi terkait, khususnya kepolisian dan pemerintah daerah, bagaimana mensikapi aksi sebagaimana yang terjadi hari ini. Nah, rapid assessment kami jadwalkan itu 2 minggu gitu. Semoga nanti hasilnya kami juga bisa sampaikan kepada teman-teman terkait dengan rapid assessment yang kami lakukan. Fokusnya pada 2 hal terkait dengan penanganan aksi oleh pihak kepolisian dan juga penanganan fasilitas publik yang kemudian rusak akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan upaya-upaya yang telah kami lakukan berkenaan dengan aksi demonstrasi hari ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Tatun. Jadi demikian laporan dari Ombudsman terkait berbagai aktivitas yang dilakukan dan juga tadi dilaporkan ya ada kerusakan berbagai fasilitas publik di berbagai daerah yang tentunya ini perlu segera diperbaiki. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Wawan ya, Wakil Ketua LPSK untuk menyampaikan berbagai eh, kegiatan atau aktivitas dari LPSK dalam rangka merespon perkembangan situasi akhir-akhir ini. Silakan Pak Wawan. Terima kasih Pak Semendewe dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf untuk tidak bisa hadir secara langsung di dalam konpres dengan teman-teman wartawan. Yang kedua, kami sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh LPSK dalam menyikapi fenomena atau kejadian beberapa akhir ini terkait dengan unjuk rasa atau penyataan pendapat aspirasi masyarakat dari mulai tanggal 25, 28, dan tanggal 29. Pertama, kami sampaikan duka cita mendalam atas peristiwa yang terjadi dan kita juga mengharapkan aparat penegak hukum bisa melakukan menegakkan keadilan, menegakkan hukum seadil-adilnya. Kemudian LPSK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kita juga sudah merespon. Yang pertama adalah kita sudah membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari masing-masing pimpinan menjadi penanggung jawab dan masing-masing ada tenaga ahli dan teman-teman di Biro Penelahan Permohonan sekaligus di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Perlu saya sampaikan ke teman-teman pers, Satgas khusus dari LPSK ini dibagi menjadi 5 wilayah besar. Pertama adalah Jabodetabek, Banten, dan Jabar. Kemudian kedua Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Jawa Tengah dan DIY. Yang keempat adalah Sulawesi dan Papua. Dan terakhir Sumatera dan Kalimantan. Selain kita sudah membentuk satuan tugas khusus, LPSK juga sudah menyusun SOP penanganan tindak pidana peristiwa penyampaian aspirasi masyarakat yang menjadi pedoman dari pelaksanaan tugas dari satuan tugas khusus tersebut.
Pertama, yang kedua adalah perlu kami sampaikan, kami juga sudah melakukan pemetaan wilayah dan penjangkauan. Sampai hari ini ada beberapa wilayah yang sudah kita jangkau baik melalui perwakilan kita maupun kerjasama dengan teman-teman dari sahabat saksi dan korban yang ada di 14 provinsi. Pertama kami sampaikan adalah kita sudah menjangkau untuk teman-teman di wilayah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian di Semarang. DIY ini melalui kantor perwakilan kami dan kemudian di Semarang juga melalui kantor perwakilan kami. Kemudian di Medan ini juga melalui kantor perwakilan. Kemudian di Surabaya ini juga melalui kantor perwakilan LPSK juga yang ada di Jawa Timur. Kemudian Tasikmalaya Kota dan Tasikmalaya Kabupaten ini melalui jejaring LPSK yang ada di sana melalui sahabat saksi dan korban. Kemudian di Bandung ini juga sama. Kemudian NTB, Bali dan NTT. Di waktu bersamaan hari ini juga beberapa pimpinan sudah melakukan penjangkauan di Jabodetabek. Kami perlu sampaikan koordinasi langsung yang tadi kami lakukan yang diwakili oleh Ibu Sri Suparyati, salah satu wakil ketua LPSK di Jakarta Utara dengan bertemu dengan penyidik di sana. Ada sementara terinformasi ada 70 orang yang diamankan. Kemudian dari 70 orang ini ada 66 orang yang ditahan dan sekarang ini didampingi oleh LBH Jakarta. Selain itu juga beberapa pimpinan LPSK juga melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari teman-teman pers dan Bapak Ibu yang tergabung dalam KUPP. Terima kasih Pak Dawe. Terima kasih banyak Pak Wawan ya atas laporan yang disampaikan. Kita lihat bahwa masing-masing LNHAM sudah melakukan kerja-kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga. Dan selanjutnya sudah bergabung di Zoom ya, perwakilan dari KPAI. Ya, Siapa? ya. Oh, Suara masuk? Mbak Diah ya. Mungkin Ya, di ini kan di Zoom kan dulu, Pak Jan. ya, ya. Terima kasih Pak Mbak Anis, Mbak Maria Ulfa, Mbak Aci, Mbak Tatun, dan semuanya saja. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu serta rekan-rekan media. Mohon maaf, saya terlambat mendapatkan informasi dan posisinya kami sedang mendampingi anak-anak di Jakarta Utara dari tadi malam. Jadi mohon maaf, kami belum bisa bergabung di lokasi karena ini saya menepi dulu dari Jakarta Utara karena memang kondisinya di sana sekalian saya update masih ada 7 orang anak dan 100 lebih orang yang masih berada di Polres Jakarta Utara. Kemudian untuk akses perlindungan serta pendampingan hukumnya juga sangat susah. Jadi mohon maaf kalau sekali lagi kami belum bisa bergabung. Yang pertama, kami hari ini